sekali ini. Pak. Senang sekali bisa silaturahmi. Bapak Ibu yang masih ada di luar mohon mengambil tempat. Jadi saya di mana ini? Situ. Iya. Bukan ini. Senior ini senior. Minta maaf agak terlambat sedikit. Karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada saat ini kita sempat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka silaturahmi ibu-ibu pengurus KKST Pusat dengan KKST Provinsi Maluku Utara yang berada di Kota Ternate. Kebetulan kami saat ini adalah tuan rumah sebagai acara ini. Wa nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmaltu lana min dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Profesor Nora Mokodompit, MA, MI, BA, MHum, PhD sebagai Wakil Ketua Umum 3 KKST Pusat. Yang kami hormati Ibu Mayor Wahode Munsarifa selaku Wakil Bendahara. Kemudian sudah kita kembangkan juga Google Form untuk pendaftaran anggota secara administrasi. Namun karena ada beberapa hal waktu itu, ada nama orang tua, nama ibu, itu juga sangat sensitif berkaitan dengan rekening-rekening yang ada di bank. Makanya kita revisi beberapa kali. Jadi dari pusat sampai ke disampaikan oleh Pak Rahmat sebagai admin keanggotaan. Kepada anak-anak kita pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan mulia. Tidak ada yang hina jika kita lakukan dengan benar dan tekun. Mari kita mendidik anak kita dengan benar. Orang jadi pemain sepak bola itu hebat loh. Bukan hanya jago matematika saja, bukan hanya untuk. Tidak seperti itu. Hidup ini choices, ya, pilihan. Mari kita memilih hidup yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, untuk menguatkan bangsa ini sehingga bangsa kita ya tidak dianggap. Untuk itu acara yang berikut memang tadi saya sudah sampaikan bahwa waktu yang sangat panjang kami berikan kepada Prof dan mudah-mudahan segala apa yang Prof miliki itu bisa memberi kepada kita, bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita lebih bangkit dan bangkit sesuai dengan motivasi yang disampaikan oleh Prof. Dan Prof di sini yang kami sangat harapkan tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua KKST Provinsi, salah satu yang kita inginkan kalau boleh kita punya perguruan tinggi yang memang betul-betul bisa berkembang dan maju berkompetitif di wilayah ini untuk membawa nama KKST ke depan. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Prof memberikan sambutan sekaligus dengan hal-hal ihwal kaitannya dengan kemajuan KKST Provinsi Maluku Utara. Kepada Ibu Prof kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Ternate. Apa kabar semuanya? Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang tadi, siang ya, Jakarta rasanya ya, pagi masih di sini ya. Kami tiba dengan selamat dari Jakarta
Dan ini merupakan anugerah Allah yang terindah. Saya memilih untuk berkunjung ke Maluku Utara. Atas nama Ketua Umum PP KKST mengucapkan salam hormat dan salam taksimnya kepada Bapak Ibu semua. Karena beliau sendiri tidak bisa hadir, maka saya sebagai Wakil Ketua 3 berkenan didampingi dengan Ibu Mayor Ode Munsarifah, Wakil Ketua Bendahara PP KKST, bisa berkunjung ke sini pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua KKST Provinsi Maluku Utara, kepada Ketua KKST Kota Ternate beserta jajarannya, dan Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara silaturahim indah karena Allah semata di tempat yang berbahagia ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi kami berdua mewakili KKST Pusat bisa diterima dengan baik, dan penerimaannya sangat baik. Bahkan saking baiknya kami akan diinapkan di 2 hotel yang berbeda. Hari ini di Hotel Muara, besok katanya di Bella. Jadi supaya lengkap katanya merasakan. Dan insya Allah kami udah dijanjikan tuh besok nanti makannya ke suami kan. Dan ikan barende dan ikan bakar. Ya, alhamdulillah. Ibu saya kebetulan beberapa kali ketika beliau menjadi anggota MPR dan DPR, pada saat itu berkunjung ke sini beberapa 10-15 tahun yang lalu. Beliau bilang, "Nak, kalau ke sana itu nggak usah makan ayam sama daging, minta makan ikan. Dan makan ikan suami katanya. Sama apa tadi itu? Yang seperti papeda. Ya. Sayangnya saya nggak begitu suka sinoki ya papeda. Mungkin saya yang singkong. Saya tuh suka sekali makan singkong. Ya, betul. Dan kalau mau diet, salah satunya itu makan singkong. Tapi jangan banyak-banyak, kan itu juga karbo. Makan ikannya yang banyak. Ibu-ibu ya yang mau diet itu jangan makan nasi banyak. Makan gitu aja papeda. Oke. Saya harus menyatakan bahwa di KPP KKST ini saya ini wajah baru, menggantikan almarhum Pak Silondai yang meninggal. Kebetulan saya terakhir bertugas di Kalimantan Timur dan baru berada di Jakarta sejak Februari awal, maka saya baru diangkat menjadi Waketum 3 PP KKST itu baru di bulan Juli yang lalu. Itu pun saya dilantiknya online. Kemudian Pak Alimasi, Pak Gubernur mengatakan, ya udahlah, Prof. Nora, kita baik-baiknya dari ini aja ya. Ya Pak, nggak apa-apa. Karena kan saya juga harus soal pada beliau ya. Jadi mewakili, jadi kan kita harus adil kan. Ada Buton, ada Muna, ada Kendari, ada Kolaka. Jadi ada 4 unsur seperti itu. Dan saya satu-satunya perempuan di kalangan penyamun. Alhamdulillah. KKST Pusat baru saja melakukan raker sekitar 4 minggu yang lalu. Alhamdulillah dihadiri dan dibuka oleh Pak Gubernur dan beliau sangat positif. Jangan lupa beliau salah satunya juga pendiri PP KKST. Ya, jadi beliau adalah seorang putra Buton yang mendirikan KKST. Ya. Dan saya cukup bangga. Saya tidak pernah tinggal di Sulawesi Tenggara. Saya tidak pernah tinggal di Kendari. Paling lama kalau saya datang itu cuma tidak lebih dari 5 hari. Meski waktu itu almarhum ayah menjadi rektor UHO yang pertama dan ya, tapi saya tidak pernah karena kebetulan ketika beliau bertugas di sana saya sedang sekolah. Saya sudah sekolah di mana-mana, jadi saya hanya liburan. Terus terang saya belum pernah ke Buton, belum pernah ke Muna, belum pernah ke Kolaka, belum pernah ke Pakatomi dan lain-lain. Itu yang membuat saya sedih. Sementara saya sudah kemana-mana. Jadi saya bilang sama Pak Waketum dan Pak Gubernur Alimasi, sebanyak-banyaknya tugaskan saya ke daerah itu supaya saya lebih mencintai daerah saya sendiri daripada luar negeri. Apa artinya saya mengatakan saya orang Sulawesi Tenggara, tapi saya tidak pernah. Saya hanya baca referensi. Saya pintar banget nerangin itu apa Wakatomi. I never been there, tidak pernah ke sana.
Adik saya yang kebetulan seorang peneliti, memang menelitinya di Wakatobi, oh hebat banget. Jadi saya kalau ada apa-apa minta dia datanya. Dan kemarin dia alhamdulillah menulis buku tentang Wakatobi, ya Wakatobi. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi sekali lagi, meski saya tidak pernah berkunjung dan berdiam di sana, tapi hati, pikiran, diri saya adalah Sulawesi Tenggara. Insya Allah ke depan, karena saya sudah berada di Jakarta dan sedang menjadi pengurus pusat, insya Allah apa yang bisa saya share, apa yang bisa saya sumbangkan kepada keluarga besar Sulawesi Tenggara khususnya, insya Allah akan saya share dan kita lakukan rencana besar ke depan sehingga KKST ini besar sama seperti KKSS Sulawesi Selatan. Saya kebetulan saya lahir di Makassar dan besar di Makassar sampai pada usia 12 tahun. Waktu itu almarhum papi sedang menjadi dekan Fakultas Sospol Unhas dan menjadi rektor IKIP yang pertama juga. Jadi saya bisa berbahasa Bugis dan berbahasa Makassar, bisa berbahasa Tolaki dan sedikit bahasa Buton mengerti. Itu nggak ada yang ajar, saya belajar sendiri. Jadi selalu dengar. Makanya saya bilang sama, ayo dong ajar lagi meskipun saya tidak mengerti. Karena bahasa itu harus pembiasaan. Tolong ya anak-anak, adik-adik, ya nak semua, jangan malu berbahasa daerah. Kalau bahasa daerah itu kita tidak gunakan, siapa lagi yang akan menggunakan bahasa itu? Dan pada satu saat bahasa itu bisa punah. Dan jangan salah, menguasai bahasa itu artinya IQ Anda lebih di atas rata-rata. Karena kosakata bahasa itu, grammarnya itu berbeda. Jangan hanya bangga bisa bahasa Inggris, bisa bahasa yang lain. Kenapa malu berbahasa daerah? Itu bukan kampungan. Tidak ada kota kalau tidak ada kampung. Dan orang-orang besar itu datangnya dari kampung. Jadi jangan malu berbahasa daerah. Belajar bahasa daerah dan ibu-ibu, tolong anak-anak diajarkan, bapak-bapak juga kasih, biar mereka nggak bisa. Banyak kan anak-anak sekarang, apa itu? Halo, kalau tidak belajar bahasa daerah, bahasa itu akan punah. Ya, kebetulan saya pernah menjadi direktur pusat kajian bahasa selama 11 tahun di Kalimantan Timur. Saya selalu mengatakan, kuasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kemudian kuasai bahasa asing supaya kita tidak ketinggalan ilmu, kita bisa share. Kuasai bahasa daerah supaya kita punya jati diri. Seseorang harus tetap punya jati diri. Kita orang Sulawesi Tenggara, kenapa kita mesti malu? Kenapa kita malu? Makan ke suami, makan sinonggi, kenapa malu? Itu sebuah percepatan. Itu orang diet aja mau makan itu. Kenapa kita tidak makan ikan? Kenapa makan ikan? Ikan itu fresh, ikan itu baik. Orang Jepang tuh makan ikan, makanya otaknya bagus. Kenapa kita kalau makan ikan asin kita kan berbeda kan? Kacang mete dari Buton itu Vina Surabaya yang dapat. Kenapa bukan kita? Mari putra putri Buton, yuk ambil alih tuh kacang mete sampai di Itali. Saya bilang ini kacang mete dari Buton, bukan dari Itali. Kalau saya sedang di sana saya bilang ini Vina yang impor. Kalau Vina yang impor itu dari Buton. Ya, kenapa bukan kita? Ikan asin. Kepada anak-anak kita, pekerjaan itu adalah pekerjaan mulia. Tidak ada yang hina jika kita lakukan dengan benar dan tekun. Mari kita mendidik anak kita dengan benar. Orang jadi pemain sepak bola itu hebat loh. Bukan hanya jago matematika saja, bukan hanya untuk. Tidak seperti itu. Hidup ini choices, ya, pilihan. Mari kita memilih hidup yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, untuk menguatkan bangsa ini sehingga bangsa kita ya tidak dianggap. Kita bangun diri kita, selama ini kita sudah kuat, sudah besar. Satu hal seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua dan Pak Ketua ya, kalau kita ingin maju, kita ingin memenangkan sebuah pertarungan, jangan kita saling adu domba. Kalau kita mau menang dua, oke kita dukung dua ini, jangan pecahkan suara. Nanti orang masuk, orang mengambil kesempatan seperti yang terjadi meskipun kita kalah secara terhormat di Mahkamah Konstitusi. Mungkin salah satunya itu.
Tapi oke lah, kita anggap itu pembelajaran yang baik. Next, kalau ada misalnya saudara kita, ya saudara kita yang maju, misalnya dari 10, oke, kerucutkan 5, dari 5 kerucutkan lagi supaya ini menang. Apa artinya kita bertarung 5 tapi nggak menang, nggak ada yang menang 1. Lebih baik 2 tapi duduk supaya kita punya suara. Tadi kan sudah disampaikan kita ini bersaudara, memang bersaudara, ya. Nah kalau bersaudara itu kan harusnya equal, sederajat. Mari kita melakukan percepatan, tentu harus memikirkan di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung. Kita tetap menghargai orang Maluku Utara, tetapi kita juga harus punya positioning, menempatkan posisi diri kita, ya. KKST ini di mana tempatnya? Kita bisa masuk di ranah politik, bisa masuk di ranah ekonomi, di ranah pendidikan tentunya, ya. Karena kita ada di ranah pendidikan, mari kita didik anak-anak kita dulu sebelum kita mendidik orang lain dengan baik dan benar, sehingga orang merasa bahwa apa yang kita lakukan ini maksimal di semua bidang. Menjadi pedagang di pasar pun juga nggak apa-apa, bikin toko nggak apa-apa, memang harus bikin toko. Terus kalau nggak ada yang bikin toko, terus gimana kita belajar? Gitu. Yang penting lakukan itu dengan profesional dan selalu punya sifat untuk berbagi. Jangan kita kaya sendiri. Kalau kita sudah punya lebih, mari berbagi. Berbagi itu indah karena Allah. Semakin berbagi, sesungguhnya Allah sedang membagikan sesuatu yang lebih dari kepada kita. Jadi itu saya kira yang harus kita ingat. Mari kita dukung semua saudara-saudara kita apapun yang dilakukan, yang kaya, yang kuat, yang hebat, merangkul yang lemah, ya. Yang lemah juga jangan takut datang kepada mereka. Mari kita lakukan ini kekeluargaan. Ini adalah satu wadah kekeluargaannya yang penuh cinta kasih. Kalau Allah selalu mengatakan Rahman dan Rahim, maka mari kita buktikan kata-kata Allah itu lewat perbuatan. Jadi jangan hanya kita suka saja. Oh kalau dia kaya, dia hebat, dia terkenal, kita suka. Tapi sama saudara-saudara kita yang di sana, dia kan pasti tahu saya pengen ke pasar, yang katanya banyak yang jualan buat kita. Itu dengan senang hati. Jadi mungkin mereka kadang-kadang ya, mereka sungkan kan, yang itu kan ini kan ini, itu kan ini. Apalagi kalau dia lihat kita bajunya seperti ini, jadi takut. Padahal tidak seperti itu. Mari kita merangkul ke bawah, karena kekuatan kita adalah kekuatan dasar di situ. Suara-suara, dari mana kita dapat suara-suara itu yang 70.000 itu ya Pak? Pasti dari situ, dari kantong-kantong mereka itu. Maka sayangi mereka. Sesungguhnya ketika kita sedang menyayangi orang yang lemah, Allah juga sedang menambahkan kekuatan untuk diri kita untuk bisa berbagi. Jadi jangan takut, karena rezeki itu Allah sudah tuliskan, gak ada yang tertukar. Jadi gak usah takut, nanti kalau dia jadi, saya nggak jadi. No, nggak seperti itu. Kalau memang itu kita sudah lauh mahfudnya jadi. Apa sih yang Allah tidak bisa? Tinggal kun kan. Jadi jangan takut. Kita bersaing sehat. Mari kita sama-sama maju. Mari kita sama-sama belajar. Yang pintar jangan hanya mau pintar sendiri, tidak mau berbagi. Nah, yang lemah, mari kita juga bertanya kepada yang bisa. Jangan takut, jangan jadi sok tahu juga gitu ya. Jadi mari kita sama-sama maju supaya KKST ini betul-betul menjadi wadah yang rahmatan lil alamin untuk warga Sulawesi Tenggara. Syukur-syukur kita bisa menjadi rahmatan lil alamin untuk masyarakat Maluku Utara dan Indonesia semuanya. Jangan salah ya, di Belanda itu juga warga Butonnya banyak ya. KKSD-nya juga banyak di Eropa. Ya, di Eropa. Beberapa waktu yang lalu kalau saya berkunjung, mereka juga, dan masih ada kasuami di sana. Karena akhir-akhir ini ada toko ASEAN Food. Kalau dulu nggak ada, 20 tahun yang lalu nggak ada. 7 tahun terakhir ini ada toko, tapi sekali lagi bukan kita, orang Vietnam yang masukin singkong macam-macam, orang Thailand dia buka. Itu kalau di Jerman hari Selasa. Jadi kalau hari Selasa saya suka bilang tuh sama adik-adik yang dari Buton, karena hari Selasa singkong masuk, hari Kamis suami bisa ya? Oh bisa. Jadi orang ketawa, ini perempuan lucu juga ya, datang ke Eropa mintanya ke suami. Ya untuk apa saya datang minta roti?
Roti ada banyak di jalanan, ya kan? Kalian juga mau kan? Akhirnya mereka bilang, tadinya mereka malu. Apa malu? Kasih aja ke orang Jawa juga makan kasarnya. Kasih keluarin. Jangan nggak perlu jadi diskusi. Baik online ataupun luring ya sekarang, luar jaringan. Silahkan dengan segala senang hati, dan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa disampaikan kepada kami supaya bisa kami teruskan kepada pengurus pusat di Jakarta. Kemudian satu lagi yang saya ingin ingatkan kepada semua, mohon semua keluarga yang bisa kita jangkau, kita sampaikan bahwa isi formulir itu. Ini kepentingannya untuk mendata berapa sebenarnya keluarga besar KKST yang berada di luar Sulawesi Tenggara. Kalau kita besar in numbers, dalam jumlah, kita akan bisa menjadi keluarga besar. Ya, karena besar itu bukan hanya kehebatannya saja, tapi harus ada jumlahnya, kuantitas dan kualitasnya supaya sama. Ya, sama. Coba lihat KKSS, dia kan solid. Mari kita bukan kita mengatakan dia lebih baik dengan kita, tapi kita bisa lebih baik juga daripada mereka. Apa bedanya kita dengan mereka? Ya kan? Kalau kita bisa, asal kita menyatu, jangan kita terkotak-kotak, jangan kita suka saling iri-iri. Nah ini dia bahaya nanti. Mari kita solid, ya, sepanjang mari merangkul. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya harap ini menjadi wadah kekeluargaan, ini menjadi wadah tempat kita saling melepas rindu karena sedang berada di rantau. Kemudian mari kita membentuk kekuatan, ya, tanda kutip, kekuatan di tempat kita berada tanpa menyepelekan juga orang yang ada di sini. Mari kita bersaudara dengan mereka juga, sehingga kita bisa saling memberi, saling mengasah. Dari hati yang paling dalam ingin mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Ilahi yang telah mengaruniai kami kedatangan yang indah ini, dan juga dari hati yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua KKST Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate beserta jajarannya dan Bapak Ibu yang alhamdulillah dirahmati Allah, diringankan kakinya untuk datang bersilaturahim dengan kami di sini pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita sehat, terbebas dari COVID-19, selalu patuh, jangan dianggap ini remeh, gitu ya, dan terjalin silaturahim indah dengan kami PPKKST Pusat. Ya, saya juga minta maaf kalau ada yang kurang. Inginnya bicaranya banyak, tapi saya tahu besok saya akan masih bicara lagi ya. Jadi takut ini sudah dekat maghrib ya, benar ya? Belum. Oh masih banyak. Oke, saya buka tanya jawab, yang boleh bertanya apa saja boleh. Ya lebih enak kalau saya terus yang ngasih kan. Waduh, ini kayak padahal ini semua pakar-pakar dan ahli-ahli dan orang-orang hebat yang ada di Maluku Utara. Jadi penyampaian dari saya sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang KST atau tentang hal yang lain, monggo silakan dengan senang hati. Ya, oke. Saya akhiri dulu. Ini belum penutupannya. Saya buka sesi bertanya, mungkin 3 dulu. Saya langsung jawab atau satu-satu silakan. Ya, terima kasih. Oke. Pak, lady first boleh? Ibu dulu. Oke, silakan ibu namanya siapa, dari mana? Kan seneng ya? Ya. Saya sambil minum ya, minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nora dan Kode, teman-teman pengurus KKST Pusat dan Kota, para undangan yang hormati. Nama saya lengkap Watima. Saya pakai Wak. Saya guru. Oh, guru apa SD? Guru madrasah aliyah. Wow. Saya lahir di Ambon, tugas di Maluku Utara. Ya, asal dari Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Wanci dan Sampulawa, jadi perguruan. Pertanyaan saya begini, KKST
Provinsi Maluku ini selama. Bahkan sambutan kita sampai menjadi gubernur juga gagal di tengah jalan. Saya sebagai warga melihat ini perbincangan yang memang ada unsur-unsur sengaja bahkan tidak sengaja. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. tadi, mari kita dukung, yaitu kita harus bersatu. Kalau bersatu kita teduh, bercerai terus, begitu ya, Prof. Pertanyaan saya Prof, adakah program khusus dari KKST nasional atau pusat yang rangkut bagaimana wanita itu di Provinsi Utara khususnya di bidang pendidikan itu dia maju? Karena setelah kita lihat terutama yang wanita itu banyak pandai-pandai, tapi sampai di situ saja, tidak bisa jadi apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ada program khusus atau apa itu program-program dari KKST. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Saya baca satu ya, biar saya belum nggak lupa. Setuju. Dan program itu ada di bawah saya Waketum 3. Persoalannya adalah satu, saya baru bulan Juli, baru praktisnya itu baru bekerja mulai Agustus, nggak ada juga pekerjaannya karena sedang COVID. Dan memang kebetulan saya menjadi staf khusus untuk Gubernur Kalimantan Timur tuh gender. Jadi memang itu ada di ranah saya sebenarnya. Insya Allah ke depan, mudah-mudahan tahun depan kita sudah kondusif, akan ada program seperti itu. Saya justru akan mengadakan pelatihan khusus untuk perempuan politik. Kebetulan saya juga duduk di KPPI, di Kampus Perempuan Politik Indonesia. Kebetulan saya jadi advisor juga di situ. Jadi saya non partai. Dulu saya digolkarkan oleh orang tua saya, dari situ saya diajak Nasdem, habis itu saya diajak lagi Gerindra oleh Pak Prabowo karena itu teman kecil. Terus saya bilang karena saya ingin mendidik, lebih baik saya tidak usah pakai warna. Karena kalau saya pakai warna, orang nanti kalau saya datang bicara, orang takut gitu ya. Jadi lebih baik saya abstain, golongan putih. Ya, setuju sekali. Memang perempuan termarginalkan. Kenapa? Karena banyak sekali, minta maaf ya bapak-bapak jangan tersinggung. Banyak sekali laki-laki yang tidak suka disaingi oleh perempuan. Dan yang herannya perempuan yang suka menjatuhkan perempuan itu juga perempuan sendiri. Mereka bersaingnya tuh gak sehat. Siapa yang suka bergunjing? Iya, tuh kan? Wah, jawab sendiri. Siapa yang suka menjelek-jelekan orang? Iya. Jadi yang menjatuhkan adalah sesama. Harusnya mendukung. Kenapa? Supaya suaranya terwakilkan. Merupakan rektor saya yang hari. Bapak dan ibunya saya kenal. Sekitar tahun 1988 atau 9. Dan juga adalah salah satu mahasiswa Dari fakultas. dari Fakultas Hukum. FKIP. FKIP. Saya Pak Husni, kelahiran Bobo, Bolio, 19-an anak-anak. Oke, lebih mudah. Kemudian saya coba di Ternate ini perjuangan hidup pada tahun 1995. Kemudian tiba di sini berkelana di kota di rantau. Kemudian ada perempuan yang saya kenal, kemudian saya jadi istri sekarang. Nanti kan dok suami istri dengar bagus kan? Iya. Iya kan? Kemudian sesudah itu saya ada tes PNS guru, saya tes di Ternate, kemudian alhamdulillah saya lulus. Akhirnya saya menjadi pengajar salah satu sekolah di Ternate itu di SMP. Yang dituju, kemudian berdekatan dengan tempat orang kawin tadi. Salah satu sekolah tadi. Setelah salah satu. Jadi
Cara mengajarkan bahasa, saya berdiri ya, capek dulu. Mengajarkan bahasa kepada anak, yang pertama yakinkan anak itu bahwa kita berasal dari rumpun ini. Ya, kita adalah orang Sulawesi Tenggara, tepatnya datang dari Pulau Buton. Ini ada bahasa daerah yang turun temurun. Ajarkan dia budaya Buton dengan baik, makanan-makanan khas diperkenalkan, tumbuhkan kecintaan, dan mulai kita sendiri, suami istri atau orang yang ada di rumah, pakai bahasa daerah itu. Bagaimana dia mau ikut kalau dia nggak pernah dengar? Jangan nanti bertengkar aja atau bicara rahasia baru pakai bahasa daerah. Justru bahasa cinta kasih, Pak, yang dilakukan. Jadi bicara gitu. Terus kalau kita mau muji anak, lakukan itu dengan bahasa daerah. Gitu ya. Misalnya kita mau bilang cantik nak, baik nak. Coba kita kasih bahasa daerah pelan-pelan. Kemudian kasih tahu dia kalau kita misalnya mau kasih tahu jangan lupa sholat, pakai bahasa daerah. Ajarkan dia juga balasannya. Kalau dia bahasa Indonesia, no, sampai dia mau menjawab dalam bahasa daerah. Seperti itu dari hal-hal kecil kita tumbuhkan. Yang penting kita sendiri, karena contoh itu kalau tidak ada tidak bisa. Jadi Bapak jangan harapkan anak Bapak berbahasa daerah kalau Bapak sendiri tidak mau pakai bahasa daerah. Hanya nanti kalau bicara bahasa rahasia sama ibunya atau bahasa. Ya, jadi jangan pakai itu bahasa sehari-hari. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Di keluarga kami juga tidak semua anak bisa bahasa daerah karena kita lebih banyak tinggal di luar. Kebetulan saya termasuk tipe anak yang suka bicara belajar bahasa. Nenek saya itu hanya bisa bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Belanda malah langsung. Jadi saya belajarlah lewat nenek saya. Kebetulan saya punya gaya sendiri dari kecil. Saya belajar bahasa, saya suka ke kaca. Terus saya ikut. Saudara saya. Iya. Pak Mahmud. Iya, Pak Mahmud. Iya, Pak Mahmud. Saya panggilnya Pak Mahmud. Jadi nama saya, marga saya diabadikan supaya Prof. Hamulu yang mantan Dr. Umhele itu tidak hilang. Iya. Oke, yang pertama saya sangat mengapresiasi kedatangan Ibu berdua karena dari apa yang disampaikan tadi kami sangat terinspirasi dan mudah-mudahan kami bisa hayati, kemudian kami bisa berbagi untuk salah satu yang dapat kami terinspirasi yaitu ketika kebiasaan ibu, bapak, anak, saudara-saudara dan selalu berbagi berupa sedekah untuk Jumat, Sabtu, subuh. Jadi mungkin dari itu sehingga dia bisa terlihat ketika ibu mengajar di Lemhanas, kemudian saya hanya bintang tamu di sana. Ya. Jadi pemakai Ketua KKSD Kota Ternate ingin menyampaikan kepada ibu berdua, insya Allah kalau memang musyawarah KKSD Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada 15 Januari, kami sangat berkeinginan untuk ibu berdua harus hadir di Alhamdulillah. karena memang terus terang saja Bu, hari ini materi yang disampaikan terlalu luar biasa. Tapi yang hadir, yang mendengar memang terlalu sedikit, tidak sebanding dengan materi yang disampaikan kepada kita. Sedikit tapi berkualitas. Itu barangkali itu yang saya mau pesan kepada ibu berdua, jangan bosan-bosan. Kami sangat rindu apa-apa yang disampaikan, baik menyangkut urusan organisasi maupun berbagai nasihat yang telah disampaikan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan saya sempat tadi tertunduk, ada banyak hal yang perlu kita sampaikan. Saya alami, seolah menjadi berkat untuk saya dan keluarga.
Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya kirim berita ke kamu datang ke kafe instansi. Terima kasih apa yang Berita saya kirim ke jadi wajangan buat kita sore ini. Insya Allah tetap kita lebih semangat dan semangat. ya, ya, ya. Iya, sama Pak, saya juga Musa. Saya ucapkan selamat datang di Ternate Ibu. Ya. Jadi saya juga seperti Pak Husni tadi. Iya. Saya juga adalah alumni dari Halim. Fakultas? Fakultas Pendidikan. Ya. Oke. Aku kebetulan saya masuk juga di sana, sama si Riki juga. Masih di fakultas. Alhamdulillah. Iya. Jadi saya minta gimana kali Bapak Ibu. Kesehatan lahir dan batin. Stay positif, stay sane, stay healthy, dan terus semangat, ya, terus semangat. Semangat itu hanya akan datang dari diri kita sendiri. Kalau kita semangat, kita pasti bisa menyemangati orang lain, ya. Dan selalu ingat, ya, keluarga itu adalah kata kunci daripada keberadaan kita sebagai manusia. Jangan hanya dipenting di luar keluarga, ya, keluarga. Baguskan keluarga, anak, istri, suami, semuanya harus tertata dengan baik. Yang tidak punya suami berdoa lah, ada anaknya kan memaafkan. Jadi jangan takut, jangan kecil hati. Ya, tidak pernah Allah memberikan cobaan kepada kita untuk sesuatu yang kita tidak bisa atasi. Saya kira itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, untuk kebersamaan yang indah pada sore hari ini. Semoga barokah dan semoga semuanya sehat, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi seperti pada Pak Ketua bilang Januari. Amin. Ya, mudah ya, kita senang sekali. Oke, so I love you all. Demikian billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas wajangan yang disampaikan oleh Prof. Mudah-mudahan ini jadi spirit yang positif buat kita. Memang sebetulnya masih banyak yang mau bertanya dan ini cuma waktu yang membatasi kita. Oleh karena itu barangkali untuk mengakhiri pertemuan atau silaturahmi kita, barangkali kami minta kesediaan dari Pak Salut untuk membacakan doa kepada Bapak Ibu, sejenak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa wejangan-wejangan yang telah disampaikan oleh Ibu Prof dan Ibu Mayor Perwira Muaudi mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya perjalanan dari Ternate menuju Jakarta insya Allah kurang lebih 2 hari lagi, mudah-mudahan tiba dengan selamat insya Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ini kayak gimana? Iya, Bu. Mobilnya belum dipesan. Iya, pesan yang kalau itu bisa tinggal bisa. Mana ini nanti? Iya. Judulnya ikan. Siapa kok judulnya ikan? Seafood. Ada apa? Ikan, lobster, udang cumi, ayam bebek. Udang. Nggak ada ayam-ayaman, nggak ada bebek-bebek ikan. Ikan kakap. Kenapa? Cumi sama Udang. Oh, kira-kira udangnya. Ada udang apa? udang padang, warna bebek, cabai garam, telur asin, mayones, sama manis. Cabai garam juga enak. Sebesar apa itu udangnya?
Ya, oke. Kami lagi menikmati ikan. Ini ada ikan, sambal batang, Sambal apa namanya? colo-colo. Enak, mudah-mudahan. Mantap. Gabu-gabu, nggak percaya cicip. Iya, ini. Iya, oke, ya. KKSD Maluku Utara. Orang ini rezekinya ini ibu. Coba ya. Nah, sekarang kami coba. Wow, sedap sekali nih. Dan masih fresh ikannya. Aduh kasuami lagi ya. Tadi cara yang anu di Bastion biar malam kan ada. Baru gua kemarin makan lagi. Mari menikmati. Ini enak banget. Aduh, terima kasih ya Pak diundang makan. Sip. Ini selipkan KKSD Maluku Utara, mantap. Mantap, Mantap. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita KKSD Provinsi Maluku Utara. Saya Dr. Karmanani Spesialis saat ini sedang menemani utusan dari KKSD Pusat, Ibu Profesor Nora Makadopi dan Ibu Mayor Ode Mun Sarifah. Saat ini kami sedang makan bersama, makan ikan bakar, makan ikan boku, makan udang, dan di Bukit Grand Fatma di Kelurahan Moya, dan di puncak bisa melihat kota Ternate dari atas. Ya, jadi nanti kita ikuti dan dengarkan bersama pesan-pesan dari Ibu Profesor Nora Makadopi dan Ibu Mayor Ode Mun Sarifah tentang keberadaan KKSD Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan kehormatan buat kami semua, dari Ketua KKSD Kota Samarinda dan Ketua KKSD Provinsi Maluku Utara. Kami dijamu makan yang sangat lezat, ikannya fresh, ini ada cuninya fresh, udangnya fresh. Ini, nggak tahu deh, yang mana yang mau dimakan duluan. Sampai bingung. Tapi ini sedap. Pokoknya sedap. Woku. Rugi kalau nggak ke Ternate. Enak sekali. Besok Coba suami. lihat ini. Ya, ini dia. Besok suami. Ya. Besok makan suami. Besok makan suami. Terima kasih. Nah, Yuk, KKSD makan KKSD Maluku Utara. Mantap. Siap. Marah ini Pak. Enak banget. Ini enak. Iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Boleh nggak?